Halo, yes, selamat siang kita semua, Sobat Eledu. Ketemu lagi dengan saya, David F. Saragi di sini sebagai CEO Eledu. Bagaimana kabarnya setelah sekian lama berlibur ya? Dan saat ini, di hari ini ya, yang berbahagia, kita akan kedatangan seorang tamu. Wah, ini luar biasa ya. Ini sobat saya ya, sobat Eledu juga ya, Miss Christine. Oke. Beliau sebagai founder and CEO dari Next Leader Consulting. Wah, keren keren keren. Oke, kita coba undang ya. Oke. Yes, kita sudah undang. Kita tunggu dulu. Oke. Ya, itu sudah join. Ya, pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya sama Miss Christine. Halo. Halo Halo. Pak David. Gimana Ketemu kabar? kapan? Ya, semangat pagi Pak Oke. David. Yes, semangat pagi. Wah, gimana? Habis liburan? Hah? Iya Pak, semangatnya tetap sama Pak. Iya, habis liburan malah makin semangat nih. Kemarin Yes, udah mantap. Oke, sehat nih oke. hari liburan. Oke, sehat ya? Sehat, sehat. Pak David apa Oke. kabar? Sehat. Iya, sehat juga. Ini di Senin hari ini senang nih kita, aduh kehormatan nih, Miss Christine di sibuk-sibuknya memberi kesempatan di Eledu Channel nih. Saya juga thank you buat kesempatan sharingnya bisa ketemu Pak David ya teman-teman di Eldo Nation ya Pak ya. Iya, Eledu Nation. Oke, oke. Oke, pada siang hari ini kita mau ngobrolin tentang leadership. Wah, ini kalau lihat profilnya Miss Christine, wah ini udah malang melintang deh ya. Ini satu kehormatan, udah top lah pokoknya. Jadi kita akan banyak belajar nih 1 jam ke depan nih. Kayaknya nggak cukup juga 1 jam, nanti kita bikin berseris deh. Pak David. Saya juga masih terus Oke, belajar Pak. Iya, Ais. daripada dari teman-teman yang lain nih. Oke, oke. Ya, temanya hari ini judulnya Leadership 4.0. Wah, tapi kita mau tahu dulu nih kesibukannya Miss Christine ya kan. Nah, lalu ada namanya Next Leader, iya. Consulting itu apa sih? Coba boleh cerita nggak panjang lebarnya? Silakan Miss Christine. Ya, thank you pastinya Pak David ya. Jadi saya di Next Leader Consulting ini memang consulting yang saya buat ya, karena memang passion saya begitu ya mengembangkan teman-teman tidak hanya generasi milenial begitu ya. Memang kita fokusnya adalah di bagaimana mengembangkan generasi milenial karena saat ini 50% lebih ya tenaga kerja milenial di Indonesia ini bahkan di Ya. seluruh dunia. Tapi juga bagaimana antar generasi itu atau multi generation bisa saling berkolaborasi begitu ya Pak David. Apalagi sekarang ini bahkan sudah masuk adiknya milenial yaitu generasi Zoomer. Ya, jadi kalau awal-awal Hmm. kenapa saya berfokus di generasi milenial ini karena memang sebuah needs ya waktu itu. Jadi awal-awal tuh tahun 2017 saya itu ya. Jadi tahun 2017 itu banyak Oke. permintaan untuk bagaimana leadership untuk generasi milenial karena waktu itu tahun 2017 itu Hmm. lagi booming banget ya. Jadi bahkan gitu Pak David serunya apapun materi pelatihannya Ya. seperti itu selalu kita diselipkan bagaimana Bu untuk mengembangkan generasi milenial gitu kan. Gak hanya leadership gitu kan, lagi itu Hmm. pelatihan mengenai problem solving, pelatihan mengenai change management sekalipun apapun topiknya dalamnya kalau bisa ada mengenai mengembangkan generasi milenial. Bagaimana sih mengatasi mereka gitu ya? Karena Hmm. Hmm. merasa generasi milenial ini dari cara bekerjanya, kemudian cara komunikasi semuanya tuh difference gitu ya dengan Hmm. generasi yang di atasnya sehingga mereka tanda kutip kewalahan gitu ya. Ya, Hmm. seperti Hmm. itu sih. Awal-awalnya dari 2017 ya puji Tuhan Hmm. sampai dengan sekarang seperti itu Pak. Wow, mantap, mantap, mantap. Yes, 2017, lalu sekarang 2022 ya.
Jadi sekitar 5 tahun ya, Miss ya. Iya, betul. Wah, keren, keren, keren. Nah, itu apalagi sekarang kan memang betul tadi ya, dikatakan nama Miss Christine ya. Indonesia termasuk negara yang kena yang namanya bonus demografi ya. Jadi Hmm, ada ledakan jumlah penduduk khususnya yang kaum milenial tadi itu ya, Miss ya. betul, betul. Oke, oke, oke. Nah, ini menarik nih ya. Jadi kalau dibilang eh, kalau di apa namanya lebih spesifik lagi kalau gitu next leader consulting ini memang apa namanya fokusnya memang kepada leadership gitu ya, Iya, Miss Chris betul, ini. betul. Betul, Oke, oke. kita fokuskan di leadership terutama sekali untuk generasi milenial dan multi generation begitu ya. Bagaimana saya sendiri Hmm. dan juga itu memang memfokuskan bagaimana sih pendekatan untuk milenial itu berbeda gitu ya. Tapi biasanya saya Mhm. bikin praktis mungkin sesimpel mungkin dan sesuai dengan pengalaman di lapangan juga ya. Jadi sebelum saya di Next Mhm. Leader saya di beberapa organisasi baik di Mhm. konsultan atau juga di corporate gitu ya. Jadi Ya, ya, menghadapi ya. juga generasi yang lebih muda gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih Mhm. sebenarnya secara practically dan sudah terbukti itu cukup kita punya 3 senjata aja nih Pak David gitu ya. Wow, Ada apa tuh? weapon gitu ya untuk mengatasi milenial. Biasanya kadang pendekatannya bagaimana sih kita harus dilatih kepemimpinan sekian berapa lama begitu kan. Kemudian apakah corporate culture-nya perlu dirubah dan seterusnya itu bisa gitu ya. Tapi yang penting kita terapkan ada 3 habit terlebih dahulu gitu ya. Jadi yang paling top 3 lah ya untuk kita Mhm. bisa pendekatan ke milenial. Apalagi nanti Zoomer tantangannya berbeda tapi adalah kesamaannya gitu ya. Jadi yang pertama memang milenial ketika bekerja dia tidak ingin ya udah selesai bekerja ya nanti setiap tahun kita evaluasi atau setiap semester. Mereka itu sangat mendambakan gitu ya, bahkan haus namanya sebuah umpan balik. Nah, itu ya. Mhm. Atau sebuah istilahnya dapat feedback lah gitu ya. Mhm. Feedback itu nggak bisa kalau nunggu kelamaan gitu Pak David ya. Di dalam feedback ini juga harus ada appreciation tadi. Apa yang sudah baiknya sih? Ya pengembangan diri Mhm. saya itu apa lagi nih nextnya nih gitu ya. Mereka nggak bisa udah bekerja and then dicuekin aja, diem aja, nggak tahu Mhm. hasilnya begitu ya. Karena mereka mencari sebuah tidak hanya pengalaman ataupun misalkan ujung-ujungnya duit gitu ya kalau orang bilang bekerja, tapi mereka mencari sebuah portfolio ya. Saya sudah bisa Mhm. ini next apalagi. Jadi perlu umpan balik atau feedback yang cukup sering ya, bahkan berkala begitu ya. Kalau bisa Ya, dalam ya. setiap minggu, bisa dalam hitungan Mhm. hari. Itu top one tuh ya. Dan Yes. makanya pendekatannya untuk bisa umpan balik yang cepat itu kita nggak bisa pendekatan yang kepemimpinan mungkin satu arah ya. Kalau saya sendiri di Mhm. Next Leader banyak untuk pelatihan-pelatihan khusus membekali coaching gitu Pak David ya. Mhm. Kalau saya banyak mengenai coaching, bagaimana melatih leadersnya itu untuk bisa menjadi seorang coach yang bisa memberikan umpan balik tadi ya secara Ya, ya. berkala dan waktu singkat, tapi sering begitu ya. Kemudian Ya. top 2-nya begitu ya, milenial itu dijamin ya, maksudnya sudah banyak bukti juga dia akan lebih stay lama ketika mendapatkan sebuah flexibility di dalam bekerja. Jadi kalau Oke. dia dapat fleksibilitas, kemudian bisa Mhm. bekerjanya itu kan kalau kita dengar istilah dulu ada work life balance gitu ya Pak David ya. Ya, ya, Nah, ya, ya. mereka tuh nggak cuma work life balance tapi menginginkan bisa work life integration. Di dalam bekerja Mhm. saya bisa dapat uang juga nih. Di dalam bekerja saya bisa networking gitu ya. Jadi sebuah fleksibilitas itu ya dalam bekerja plus plus begitu ya. Jadi work life Oke. passion ya. Dan yang terakhir nih ya ketika mereka dapatkan sebuah fleksibilitas itu karena kita nggak bisa pungkiri ya masih banyak saya menjumpai sendiri organisasi yang punya proses SOP yang panjang. Iya. Milenial ketika dari remaja gitu ya apalagi Zoomer pada David ya ketika mereka Mhm. lahir generasi adiknya itu Iya. sudah serbutan gitu kan suruh Iya. menghadapi SOP kamu oh, nggak bisa ya tapi kenyataannya company masih banyak tuh yang seperti itu gitu Betul, kan betul, betul. jadi Iya. perlu perlu pandai-pandai menginternalisasi atau sosialisasi mengenai why prosesnya gitu kan. Kenapa sih Hmm. perlu gitu kan. Kemudian juga dilibatkan nih mereka gitu ya. Jadi mereka itu pengen juga dapat pengalaman-pengalaman menggunakan atau mengimplementasi teknologi ya sudah 4.0 ya. Saya sendiri pun Iya, di iya. Next ini kita ada digital learning solution begitu ya pada David ya. Jadi Hmm. digital learning solution kita buatkan bagaimana semuanya sudah digitalize gitu. Karena ini Yes. mereka perlu dijelaskan
why prosesnya. Kita sih memang lebih banyak ke learningnya ya Pak ya. Jadi bagaimana Ya, learning digital bisa dimasukin di desktop ataupun dari handphone mereka. Kita buatkan hybrid learning seperti itu sih. Nah itu why prosesnya tuh. Ya utamanya adalah 3 aja dulu ya. Habits itu leader ya, lakukan. Nah itu akan ya, jauh ya. lebih bisa merangkul nih generasi milenial gitu ya. Kita nggak usah ngomongin yang sampai corporate culture dulu atau leadershipnya dirubah. 3 aja ya, tapi itu juga sudah Ya. merupakan sebuah langkah awal pendekatan leadership yang semakin bisa dekat dengan generasi milenial seperti itu ya. Mantap. Ini ibaratnya udah jurusnya Bruce Lee ini ya. Pakai 3 jurus aja dulu. Kalau dari pengalaman aja Pak David ya gitu Iya, kan. iya, iya. Karena saya sendiri sudah sempat dibuat bukan cuma 7 keliling pusingnya Pak, 8 keliling ya menghadapi generasi milenial di organisasi Iya, iya. dulu. Heeh. Jadi ada resign-nya sampai kabur Mhm. ya kan, bayar uang resign puluhan juta itu dilakukan loh Iya. sampai milenial. Yang kita benar-benar surprise, kaget generasi di atasnya tuh nggak seperti itu gitu kan, mereka Mhm. jauh berbeda. Ada perilaku seperti itu atau sikap yang tanda kutip berani seperti itu ya. Kebetulan kan saya Iya, dulu di X itu pada David ya, ya antara betul. kaget dan ini udah 8 keliling, bukan cuma 7 keliling. Iya, karena kalau dibilang kan kalau generasi kita atau sebelumnya itu kan ya dalam tanda kutip kalau ada tekanan, pressure tuh ya ada tough-nya lah ya. Eh, Oh, ya kan, ya lembur ya udah oke gitu kan. Ya, tapi ya mohon maaf nih ya hmm, di era milenial ini ya kaum milenial ini ada istilah baru nih Miss yaitu healing ya. Dikit-dikit healing. dikit-dikit apa sih pada David? Healing ya. Healing, healing, healing. Oh, oke oke Jadi iya iya cari, iya betul. gue pengen healing dulu gitu ya. Maksudnya Iya, iya. kalau ada pressure, ya cari healing atau kesembuhan. Maksudnya pergi ke wisata, gimana gitu ya. Ya notabene kita juga kepengen juga sih, tapi biasanya kan ya bisa setahun, bisa 2 kali gitu kan Hmm, pas anak lagi hmm, liburan gitu. ya. Nah ini ini pas banget ya. Jadi teman-teman ya sobat Eledu di mana saja berada ya. Ini wah kita ketemu dengan Miss Christine nih dari founder dan CEO ya Next Level Consulting. Wah ini sangat-sangat luar biasa deh. Ya stay tune terus. Nanti kalau kelewat ya bisa juga ya jadi followernya. Sebutin coba IG-nya Miss. Ah boleh. IG-nya. Nanti Ah, kita tahu juga ya, mungkin di siang hari ini ada yang sudah masuk kantor begitu ya. ya ya Pak, coba saya ketikkan. ya ke Next. IG-nya Next Level ya. Oke, nah di situ banyak banget tuh ya Ya, tips-tipsnya ya kan, lalu banyak sekali dan yang apa namanya bahan-bahan yang bagus gitu ya bisa dipelajari yang bisa nanti jadi satu panduan. Oke oke, thank you buat yang join ya. ya, Kita di sini bisa masih buat. bersama dengan Miss Christine ya. Saya sendiri David Saragi di sini. Kita membahas tentang Millennial 4.0. Wah, oke. Nah, itu IG-nya Miss Christine ya. Ya, Christine.handayani. Yes. Ya, silakan di bisa follow juga. ya. Ya, Oke. Miss. Nah, ini kalau ya, tadi ngomongin tentang leadership 4.0, kan juga 4.0 ini kan identik dengan digital ya. betul. Ah, nah, kalau boleh tahu nggak, Miss, antara leadership yang saat ini gitu kan ya, yang sebelumnya maksudnya, dengan yang dengan digital era ini, apa sih yang membedakan sekali, Miss? Ya, Yang betul ya. silakan. Jadi kalau kita bicara leadership 4.0 itu identik dengan digital leadership begitu ya Pak David ya. Karena Hmm, memang milenial dan juga consumer itu mereka itu adalah orang-orang yang sangat high talent gitu di dalam teknologi. Ya. Jadi kita juga sebagai leadersnya perlu melibatkan untuk pengembangan talent mereka itu sudah mulai menggunakan teknologi. Ya. Kasih aja mereka hmm, tugas-tugas yang bisa mengembangkan atau mendevelop teknologi. Kasih wewenang di hmm, sana, ya hmm, budgetnya mulai dari yang sangat sederhana, dari apps-apps yang hmm, tidak berbayar, sampai dengan nanti kalau sudah investasi makin besar, mereka memang hmm, kita kasih kepercayaan mengembangkan sistem-sistem online gitu kan. Jadi hmm, walaupun bukan dari orang IT begitu ya, pada saat mereka itu cepat banget tuh mempelajari hal-hal yang high teknologi gitu ya. hmm, Jadi saya hmm, sendiri mengatakan bahwa
milenial itu kan haus pengembangan diri, gitu. Haus umpan balik Iya, yang terus berkala, ya kan. Kemudian kalau ada suatu tugas itu, apa sih reason di balik itu, gitu kan, why-nya. Nah, ini iya, talentnya itu selain daripada tugas-tugas yang istilahnya bisa mengembangkan problem solving, mengembangkan mm, inisiatif, mereka, tapi juga talenta bagaimana semakin menguasai teknologi. Karena mau nggak mau oh, nanti juga kita arah ke sana gitu kan ya Pak David ya. iya, Nah kenapa betul, kita betul. nggak investasikan kepada yang muda-muda ini, milenial dan Mm, Zoomer, untuk mereka tanda kutip diberikan tugas-tugas ad hoc tadi. Ya, saran saya sih bukan mungkin, cuma tugas ad hoc, tapi sebuah development task gitu ya. Nah itu iya, mereka akan solid banget tuh Pak David iya, ya. iya. Bahkan Oke. istilahnya dikasih tugas tambahan bisa jadi kalau generasi di atasnya tanda kutip, aduh komplain nih ada tugas tambahan. Tapi kalau tugas tambahan yang terkait dengan teknologi ini bagi mereka tuh meaningful banget ya. Yes. Mereka justru mendapatkan sebuah trust dari atasannya. Ya kembali lagi cara menugaskannya pun dengan gaya coaching gitu ya. Mm, Atau kalau kepemimpinan mungkin yang sudah gayanya partisipatif ya, dan tadi ya, jadi saya selalu ketika bicara digital leadership ini, yuk kita punya nggak sih development program untuk pengembangan talent mereka di bidang teknologi tadi, seperti itu sih. yes, jadi kalau gitu leadernya nggak boleh gaptek ya, Miss ya. Itu dia, Kalau minimal sedikit demi sedikit lah paham begitu ya. Nah, ini gawat deh kalau kalau leadernya apa namanya gaptek gitu ya. iya, Nah, iya, memang iya, iya, iya. mengikuti. Oke, ini oke, oke. Jadi ini benar catatan penting banget nih ya. Jadi para leader-leader juga harus belajar gitu ya untuk perubahan digital ini karena yang dihadapi ya anak-anak yang suka digital ya kan, era-era mereka gitu. Kalau Betul. sekarang aja masih kebingungan dengan perubahan gitu kan. Zoom aja masih harus manggil manggil anak buat netting. Nah, ini ya. Waduh, itu mah harus berubah ya. Kalau enggak wah udah bisa di ini deh, bisa dibully deh sama para milenial Kita itu. fun deh Pak David begitu ya. Jadi Hmm. kalau di saya sendiri digital learning solutionnya kita buatkan tuh di dalam pembelajarannya nggak hanya bicara oh kita belajar secara online gitu ya, bisa akses Hmm. dari handphone, desktop itu akan membosankan juga gitu kan. Tapi Iya, iya. kita pasti ada kuis-kuisnya, ada game-gamenya. Bahkan gamenya udah nggak kalah juga nih sama game-game misalkan kita kalau main istilahnya PlayStation dan seterusnya ya. Nah itu kita Hmm. lengkapin tuh ada game kuis, mulai dari kuis yang sangat sederhana sampai game-game yang sifatnya Hmm. sudah challenge, yang menantang, yang ya nggak kalah Hmm. lah di game-game di PlayStation. Nah itu kita kita bangun itu di Ya. samping pembelajaran secara material. Ya. Karena kan Hmm. online itu kan lebih ke satu arah ya. Ketika online dari handphone, dari gadget Hmm. satu arah, kita ada kuis-kuis seperti itu. Dan biasanya juga secara high technology ini milenial tidak bisa hanya kita berikan perangkat online untuk belajar. Kemudian ada kuis-kuis yang menarik juga tentunya. Tetapi kalau saya sih sarankan, saya sendiri di Hmm. Next Leader, beberapa klien kami ini hybrid. Setelah itu kita ada pertemuan tatap mukanya. Walaupun hanya sebentar ya, sesi Ya. review, kembali sesi reviewnya dibuat yang fun, tapi juga meaningful, practical, ya mereka bisa enjoy. Isinya apa di dalamnya kita review lah di situ. Hmm. Kita sesi lebih kepada tanya jawabnya, kita sesi lebih kepada enhancementnya, apalagi sih bagaimana prakteknya, nah, seperti itu ya. Wow, mantap, mantap. Yes. Nah, Miss Bisa mau Pak tanya nanti nih ya. kita di Hmm. L Donation nih, Pak David banyak buat di sekolah-sekolah kan ya Pak ya sekarang, Yes, apalagi mungkin generasi Zoomer dan bahkan Alpha ya kalau di betul, betul. sekolah-sekolah. Nah, gimana coba kita pakai mulai dari apps-apps yang sederhana aja Pak. Jadi apps di handphone kita aja ini banyak Hmm. sekali ya free, kita bisa manfaatkan gitu kan. Ya, Nah, kadang-kadang kita aja kurang explore gitu kan, membuat betul. pembelajaran lebih fun buat anak-anak generasi muda sekarang. Ya. Yes, 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 yes. Mantap, mantap. Ya, Miss mau nanya dong ya. Ini kan mau nggak mau dan suka nggak suka gitu ya. Ya kayak satu perusahaan itu kan saat ini kan pasti ya dengan eh, usia-usia yang sudah mungkin sudah mau ke pensiun gitu ya. Jadi harus ada tongkat estafet nih ya. Tongkat estafet Hmm. kepada generasi yang lebih muda lah gitu ya. Dan di sini juga ada kaum milenial juga gitu ya.
Nah, apa sih Miss kalau boleh tadi jelaskan sedikit gitu ya, keunggulannya mereka gitu ya, kaum milenial tadi itu ya, dan juga ya kalau dibilang kekurangannya gitu ya. Tapi kita gimana ya sebagai orang yang akan memberikan tongkat estafet, apa yang kita mesti lakukan nih biar mereka yang kekurangan mereka itu jadi bisa teratasi gitu. Ya, siapa mungkin nih kita lihat ya pasti semua ada kekurangan ada kelebihan gitu kan, Iya, iya. tapi kalau di milenial itu satu gitu ya, ya banyaklah kelebihan. Jadi setiap generasi itu mereka punya sebuah ciri khas gitu kan, bahkan Iya. punya unik sendiri ya. Hmm. Kolonial bukan kolonial lah ya, yang Gen X gitu kan, bahkan baby boomers kalau dulu kita bilang Iya, kolonial gitu ya. iya. Dengan milenial mereka punya gitu, makanya saya lebih suka untuk bagaimana collapse antar generation. Tapi yang paling utamanya gitu kelebihan milenial, dan ini juga menjadi perbedaannya dengan Zoomer ya. Zoomer mungkin nggak Hmm. sampai di situ gitu kan, nggak terlalu kuat dalam hal ini. Jadi milenial tuh generasi yang suka banget untuk collapse atau kolaborasi. Generasi yang Hmm. begitu kan, suka networking. Jadi kalau bekerja pun mereka sukanya intim gitu kan, dalam tim Iya. gitu kan. Mungkin Pak David juga pernah dengar gitu kan, bagaimana dibuat proyek-proyek kecil seperti itu Yes. jauh kan membuat milenial apa namanya, mereka merasa pekerjaan itu meaningful gitu kan, mereka Hmm. dapat Hmm. bisa proyek-proyek kecil tapi berhubungan dengan berbagai macam departemen gitu kan, bisa networkingnya Iya. luas gitu dibandingkan dengan Zoomer yang mungkin lebih individualistis ya. Kalau Zoomer Hmm. karena apa, mereka lahir langsung berhubungan dengan gadget gitu kan, jadi Iya. udah sangat individualistis, jauh lebih instant generation lagi. Tapi kalau milenial remaja gitu kan, baru beranjak Hmm. remaja atau pra remaja, nah di sini mereka itu memanfaatkan gadget untuk networking. Jadi mereka Hmm. generasi yang sangat baik networking. Jadi bicara apa sebenarnya, kalau generasi di atasnya itu dalam hal memberikan tongkat estafetnya adalah punya pendekatan yang tepat gitu Pak Hmm. David ya, itu akan buy-in-nya atau engagement-nya justru sangat baik gitu milenial Hmm. ya. Oke, oke. Banyak tuh di berbagai organisasi sudah kolaborasi sangat baik ya, milenialnya dengan anasnya gitu kan, kolonialnya gitu kan, karena pendekatan yang tepat. Karena mereka generasi yang Hmm. sebenarnya bukannya kemudian nggak mau bekerja sama atau apa, tapi Hmm. justru mereka suka gitu kan, hanya Hmm. pendekatannya kita yang belum pas lah istilahnya gitu kan. Nah Hmm. kedua tadi Pak, cara kalau apa sih yang paling menjadi kelemahannya gitu kan, dibilang Hmm. tadi dikit-dikit healing gitu kan, dikit-dikit Iya. perlu healing. Kalau udah Iya. kelamaan healing masih stres juga, aduh lama-lama bisa langsung kabur gitu kan. Healing softly nanti jangan sampai nih Pak ya. Itu bicara apa sih, mereka itu generasi yang terutama ya kalau kita bicara di Hmm. dunia pendidikan atau di dunia pekerjaan gitu, mereka Iya. itu biasanya akan stres sehingga membutuhkan healing kalau merasa ini tempat saya bekerja itu nggak ada transparansi atau terlalu birokratis. Nah itu tuh Hmm. Hmm. mereka yang pengennya semua kalau bisa tuh transparan lah, ya, fair begitu kan, saya dikasih Hmm. tahu itu dan seterusnya. Nah mereka tuh kalau udah ngeliat terlalu birokratis, mereka nggak bisa move sama sekali, nggak ada movement yang berarti, nggak bisa dapat Hmm. portfolio, ya kan tahu ya, mungkin corporate yang terlalu tertutup seperti itu, Hmm. mungkin budaya sama sekali atau kurang ada transparansi. Nah itu mereka menjadi titik kelemahan mereka akan biasanya tadi ya, awal-awal gejala pertama mungkin mengatakan saya butuh healing gitu kan. Nah Hmm. ya nanti bisa keluar simptom-simptom yang lain ya, karena saya sendiri pernah di corporate dan juga di consulting ya, bagaimana menghadapi mereka itu ketika berbenturan dengan pemimpin-pemimpin yang tadi yang gayanya Hmm. tidak ada transparansi satu arah seperti itu, sistemnya Hmm. juga belum masih terlalu birokratis, mereka biasanya Hmm. nggak tahan ya. Nah ini bagaimana, biasanya minimal adalah kepada leaders one direct di atas mereka Pak. Nah itu kuncinya tuh. Kuncinya memegang mereka tetap bisa stay ya. Saya sendiri Hmm. di company yang dulu boleh dibilang cukup SOP-nya panjang banget, banget lagi banget gitu kan, kaku. Saya juga pernah di beberapa BUMN gitu ya, memegang mereka untuk khususnya di corporate culture, mereka Iya. nggak tahan. Uh, Kuncinya adalah di pimpinan satu level di atasnya saja. Mereka menerapkan 3 habit tadi, ya. Walaupun Hmm. mungkin secara sistem company-nya atau sistem di pendidikannya belum berubah semua, tapi minimal adalah direct leaders ini yang pegang peran utama tuh ya.
Mereka pendekatannya berbeda, sudah partisipatif, talentnya mereka dikembangkan ke arah yang bisa teknologi, dijelaskan why-nya, ya kan? Nah, itu fleksibilitasnya dapat, nah itu mereka akan bisa terdevelop, mereka akan stay, Hmm. bahkan engagement akan meningkat. Tapi jangan juga kemudian kita berharap, wah nanti bisa dedicated, ya milenial jarang kan, yang seumur hidup bekerja di one company gitu kan, atau one corporate, mungkin nggak sampai depan, tapi akan stay lebih lama. Ya, ini udah Iya. Iya. dibuktikan juga sih dari berbagai survei, ya di Deloitte Hmm. survei juga, kuncinya adalah di on level leaders di atasnya. Seperti itu sih. Yes. Iya. Memang benar ya tadi ya, sampaikan sama Miss Christine, saya juga ada apa ya, kesaksian gitu ya, Hmm, hmm, dengan hmm. kaum milenial ini. Ya, saya bikin perjanjian, sangat cepat banget, Perjanjian. hitungan hari udah Ya. jadi. Cuman butuh waktu 2-3 hari udah tanda tangannya pun nggak harus pakai yang seremonial ya, pakai digital dari jarak jauh pun jadi. Kerjasama begitu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Wah, saya bilang mah kalau iya benar tadi kan apa kolaborasi ya. Mereka sangat senang sekali gitu loh dengan kolaborasi gitu ya. Dan wah, ketika kita sampaikan mau kolaborasi gitu kan, wah sangat excited lah gitu. Dan nggak berlama-lama gitu ya prosesnya gitu. Oke, dan memang betul ya tadi dibilang bahwa mereka kalau dibilang juga mereka itu memang menekankan kepada experience gitu ya, Miss ya. Hmm, betul. Experience gitu ya ketika mereka dalam sebuah usaha ya, contohnya mereka ada di startup gitu kan ya, ada experience-nya gitu kan ya, mereka bisa stay bisa lebih lama gitu ya di situ ya Betul. dibandingkan satu kerjaan yang monoton. Bener gak kayak gitu, Mas? Betul sih, Pak David. Jadi mereka mencari experience itu adalah dalam hal istilahnya dalam satu waktu itu ya saya mendapatkan sebuah pengalaman, bukan hanya penglamaan. Nah ini nih mereka Hmm. gitu ya. Wah, Jadi itu kalau bagus. 5 tahun itu kalau bisa jangan cuma dapat pengalaman sebenarnya 1 tahun, tapi dikali Hmm. 5, diulangi 5 kali. Nah itu mereka Hmm. nggak tahan, gitu kan? Jadi Hmm. mereka mendapatkan apa sebuah pengalaman atau experience ini yang dapat sebuah portfolio gitu kan. Jadi Hmm. portfolionya bisa Hmm. makin tahun ini saya belajar ABC begitu kan menguasai Hmm. skill 3 ini. Nextnya tahun depan saya sudah dipercaya lagi bisa memimpin project di bidang ya lain Hmm. DE Ya. gitu kan. Nah, portfolionya makin penuh. Nah, itu mereka senang tuh dapat sebuah challenge baru Hmm. gitu kan. Mungkin secara remunerasi nggak jauh beda gitu kan dengan company Ya. yang mungkin tadi ya yang lebih menawarkannya adanya pengalaman, tapi mereka akan lebih stay yang memberikan portfolio-portfolio tadi. Hmm. Generasi yang saat ini kita hadapin begitu kan. Kalau generasi atasnya mereka memang lebih kepada dedication ya, mereka lebih Hmm. kepada mencari sebuah stable situation. Nah, ini beda sih. Ya, karena memang generasi itu dibentuk sama era atau zamannya sih Pak David ya. Kalau kita lihat mungkin Ya. Gen X, bahkan di atasnya mereka itu hidup ketika zaman negara kita banyak pergolakan begitu kan ya. Nah, Ya. ya. Jadi mereka ketika bekerja itu mencari sebuah stability, ya, Hmm. mencari sebuah situasi yang bisa stabil secara keuangan, secara Hmm. nanti bisa untuk keluarganya, secara jabatan itu buat mereka kalau jabatannya mentereng gitu kan, namanya wih manager atau apa tuh, wah Ya. itu yang dicari gitu kan, sebuah kemapanan. Tapi milenial lahir di generasi yang di tahun-tahun itu ya 80-an akhir sampai 90-an itu justru situasi sudah sangat baik gitu kan, mereka ekonomi juga baik, orang tuanya juga kebanyakan berkecukupan dan kemudian secara Ya. pendidikan juga jauh lebih tinggi begitu kan. Nah, mereka justru butuh sebuah tantangan-tantangan yang lebih justru situasi-situasi yang lebih dinamis itu yang mereka Ya. harapkan. Nah, ini ada komen juga nih dari Pak Planius. Wah, ini Ya. rekan kita yang hebat. Halo, Pak Planius. Oke. Kan versus pengalamaan betul sekali nih Pak Planius ya. Jadi itu udah jadi jokes mereka gitu. Oh ini mah Iya, pengalamaan iya. nih ini gitu kan. Mereka nggak tahan. Tapi Eh. bagaimana kita bisa stay 3 tahun, tapi dalam 3 tahun ini benar-benar dapat banyak portfolio. Nah ini memang Hmm. leadersnya ya kalau saya dulu di XR, XR-nya nih Pak David yang PR-nya nih kita perlu mengembangkan terus program-programnya begitu kan. Nah, ya, Mhm. ini saya sendiri kalau boleh sharing dulu itu kalau membuat
program-program development program seperti itu gitu ya. Bahkan Ya. mereka itu suka di cross gitu kan, selesai development program kalau dari angkatan-angkatan sebelumnya mungkin yang ada Gen X ataupun milenial awal. Nah, milenial sendiri menarik nih, ada milenial awal sama milenial akhir. Milenial yang Oke. akhir tahun 80-an masih lebih bisa stay. Tapi kalau udah milenial yang lahirnya tahun 90 sampai 96 mereka lebih 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 mendambakan tadi ya sebuah pengalaman Iya. yang lebih dinamis. Jadi lucunya habis Hmm. selesai program development gitu biasanya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ya mereka Iya. bekerja lah di bidangnya gitu kan. Nah ini Iya. menariknya kalau milenial justru setelah itu mereka sudah belajar dan sudah ready diterjunkan di bidangnya, justru Hmm. mereka kalau bisa saya dimutasikan Bu gitu kan. Nah itu ya. Ya justru kemudian siap dipindahin lagi ke bagian lain. Cukup belajar MDP tadi 1,5 tahun tadi ya itu kalau Iya. Iya. justru bertemu lagi dengan bidang yang sama, resignnya tinggi. Ya saya menghadapi sendiri tuh tingkat rate resignnya tuh tinggi Pak David. Ya, Hmm. 50% lebih mereka lulusan development program di program yang sama dan mereka stay Hmm. di departemen atau division yang sama, mereka pada resign. Tapi Hmm. ketika mereka mutasi, mereka dapat Hmm. challenge yang baru. Bahkan ketika itu kita mutasikan ke anak perusahaan kita yang notabene itu challenge-nya berbeda banget kan. Bisnisnya aja berbeda gitu. Mereka Hmm. malahan saya lebih lama gitu kan merasakan sebuah dunia baru dan pengalaman baru gitu kan kalau Betul, generasi atas betul. aduh saya belajar lagi gitu kan nah, kalau mereka Iya. justru tapi menghadapi sebuah dinamika yang baru kembali lagi pendekatan dari direct leadersnya juga penting ya kita juga Iya. mesti kuat merangkul direct leadersnya bagaimana mereka minimal bisa berperan sebagai coach ya kalau saya Betul, bekali mereka betul. minimal bisa sebagai coach ya. Yes, tuh kata Pak Planius setuju. Senior milenial masih stay lebih lama dan masih ngejar pengalaman dalam bentuk tantangan baru. Oke, thank you Pak. Oke. Siap, thank you nih Pak Palanius nih. Boleh juga sharing-sharingnya nih Pak. Iya, ditunggu. Ada Pak Kalau ada Palanius. pertanyaan, ya silakan juga. Silakan nih mumpung ada Miss Christine di sini. Wah, keren keren. Oke. Nah, ini memang betul ya tadi kata Miss Christine gitu ya, dan terjadi juga ya. Mungkin kalau di Indonesia belum karena terlalu masih banyak rakyatnya, tapi kalau di dunia barat sana ya, apalagi yang banyak pasangan yang juga akhirnya tidak mau memiliki anak gitu kan ya. Wah, krisis krisis sumber daya manusia ya. Lalu belum lagi milenialnya juga males juga jadi pegawai negeri pemerintahan gitu ya. Maunya maunya healing dan itu membuat bingung ya pemerintahnya sekarang gitu kalau di dunia barat itu sangat terasa ya kalau di Hmm. Indonesia mungkin ya mungkin baru berdampak belum seberapa gitu ya. Nah, ini menarik sekali gitu bahwa tantangan ini tantangan global ya dan ini bukannya masih jauh di ujung sana enggak. Ini kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang, wah ini berbahaya betul ya buat rekan-rekan semuanya yang ada dalam institusi ya dari pemerintah maupun dari swasta gitu ya. Dan di LA ini kebanyakan para startup bisnis ini yang ikut dalam channel ini juga ya mesti ya punya kreativitas yang sangat-sangat luar biasa bagaimana dalam pengelolaan para milenial ya. Begitu ya, Miss Christine ya. Nah, mungkin boleh sharing nih Pak, kalau di Indonesian sendiri seperti apa Ya, nih Pak untuk membekali startup tadi ya, ataupun mungkin ya. leaders yang benar-benar yang generation nih, seperti itu Pak. Yes. Ya, kalau kami memang di sini memang apa ya, startup bidang edukasi. Ya, kami pun Hmm. lahir dari pandemi tahun 2020 ya, di mana kita melihat Hmm. tentang satu apa ya, yang paling juga bukan hanya soal fisik yang terkena dampak dari pandemi, tapi juga dari psikis ya, dari apa namanya, dari karakter yang kena dari eh, masalah mungkin dirumahkan ya kan dia di pemotongan gaji dan akhirnya ya terdampak kepada keluarga gitu kan ya dari sisi karakternya berubah gitu. Nah, namun memang kita selain daripada individu, karakter builder maupun institution ya termasuk Hmm. sekolah, karakter sekolah gitu. Nah, karakter sekolah yang dimana kita melihat ya sangat apa ya mungkin kalau kita mungkin di kota kita nggak terlalu melihat, namun kalau kita melihat sampai ke
daerah-daerah gitu ya, yang sempat kemarin saya datangi di daerah Jawa Timur, itu sangat Hmm. sangat berdampak gitu ya. Pandemi COVID dan akhirnya terjadi banyak hal yang harus di-adjust gitu ya, sama sama apa namanya institusi sekolah seperti itu. Nah, ini yang kita hadir di situ, Eledu ya kan, kita coba untuk menyampaikan terutama dari sisi manajerial ya, manajerial. Jadi memanage sebuah sekolah atau lembaga pendidikan itu, seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin lembaga pendidikan itu tidak cukup hanya pandai mengajar, ya, mengerti Hmm. kurikulum gitu ya, bikin silabus gitu ya. Namun mereka sebagai pemimpin, sebagai leader harus juga memiliki skill sebagai seorang manajerial seperti itu. Hmm. Ya mesti paham juga tentang keuangan, ya kan, mesti paham juga tentang ilmu komunikasi, tentang marketing gitu kan ya, pendekatan kepada customer bagaimana ya, dan juga belajar tentang peraturan-peraturan gitu ya, tentang law yang pastinya yang berhubungan dengan Kemendiknas gitu ya, Kemendikbud Hmm. seperti. Nah, itu yang LEDU itu seperti itu, Miss. Dan memang kami melihat ya, kalau sisi dari leader, dari customer-customer atau klien-klien kami gitu kan ya, memang kebanyakan karena kami memang di dalam dunia sekolah itu memiliki kemampuan untuk nggak semua ya, tapi kebanyakan itu untuk hanya dalam sisi belajar mengajar, gitu ya, Oh. kemampuan kita. Ya, jadi eh, ini bukan hanya ngomongan saya, tapi seorang Hmm. Nadiem Makarim pun mengakui, gitu ya, kalau kepala sekolah kebanyakan di Indonesia itu sangat kekurangan kemampuan manajerial, Hanya memimpin. taunya mungkin kepada teachingnya ya, mengajarnya hard Iya. skillnya mereka ya, ya Betul, lapangannya. betul. Karena kebanyakan memang juga dari guru kan. Dari guru terus dianggap mungkin mampu dalam memimpin terus diangkat jadi kepala sekolah, ya kan? Atau sebelumnya jadi wakil kepala sekolah seperti itu. Nah, ini kalau saya bilang perannya nanti next leader consulting ini penting banget juga masuk ke sekolah-sekolah. Ya, Semoga ya kalau nanti kita kolaps lebih jauh lagi. ada beberapa klien sekolah gitu kan, Hmm. jadi dari university juga ya. Hmm. Uh, Pernah juga sih bekali para teacher ini bagaimana Hmm. belajar kan, kemudian adalah tidak hanya istilahnya teaching, tapi sekarang juga teachingnya mungkin sudah berbeda nih dengan generasi yang Hmm. sekarang ini gitu kan. Kemudian juga bagaimana secara soft skillnya ya, kemampuan Ya, komunikasi ya kan, bahkan ya, konseling ya. Sekarang ini aduh, anak-anak sekarang ini kan istilahnya benar-benar dengan dunia digitalisasi itu tidak bisa ya. kita pantau nih ya, aktivitasnya Ya, sejauh mana aja sih gitu kan, kelihatannya duduk santai di depan handphonenya gitu, tapi nggak tahu dia udah berjelajah kemana aja gitu kan. Bagaimana memberikan konseling bagi mereka ya, kemudian juga tadi ya leadership dan juga komunikasinya gitu ya. Jadi kalau saya betul. sendiri gitu kan, untuk para guru-guru ini ataupun di sistem institusi pendidikan ini, saya katakan adalah perlu memang dengan berbagai jajaran di sekolahnya dan juga terhadap muridnya itu adalah kita pendekatannya dialog gitu kan. Jangan cuma Hmm, pendekatannya kita ajar gitu kan. Kita ngajak ngobrol mereka gitu kan. Mereka ini sebenarnya pengen pendekatannya seperti apa sih gitu kan, yang hmm, hmm. generasi generasi alfa ya mungkin ya, Ya, generasi zoomer kan, kalau yang di SMU kemudian di bangku kuliah saat ini ya kan, dialog dengan mereka ya, pendekatannya, pendekatannya yang seperti apa? Apakah mungkin teachernya selama ini yang terlalu strength atau kebalikannya gitu kan? Ada juga beberapa international school that's true hmm, facts gitu kan, yang justru kadang-kadang siswanya yang terlalu lebih berani daripada gurunya. Nah ini kan, nah itu kan. Jadi eh, bagaimana pendekatan biar kita sama-sama tetap dalam hal ini teachernya bisa tegas ya, tetapi juga ya, ya, pendekatannya sama mereka ataupun tadi gitu kan, lebih hmm, pendekatannya lebih ke pendekatan yang teman ya kan. Kemudian ngajarnya nggak hanya cuma presentasi aja, tapi mereka dilibatkan nih seperti apa gitu kan, lebih fun, menggunakan ya, digitalisasi, menggunakan teknologi, tapi mungkin yang dengan investasi sederhana terlebih dahulu. Nah itu memang PR-PR sih untuk para teacher ya di dunia pendidikan sekarang gitu. betul, betul, betul. Ya, karena gini kalau dilihat dari negara-negara kita
coba belajar dari negara-negara yang sudah maju ya. Jadi Hmm. sekolah itu yang institusi pendidikan, lembaga pendidikan itu mereka karena memiliki leader gitu ya, pemimpin yang siap ya, yang cakap tadi ya, tadi juga baik mental maupun apa punya karakter apa kompetensi yang luar biasa, mereka jadinya bisa membuat hal yang luar biasa. Contohnya seperti ini, Miss. Bagaimana Hmm. ketika mereka itu mempunyai kemampuan manajerial yang baik gitu ya, mereka pengelolaan sekolahnya itu dalam tanda kutip mereka tidak mencari uang hanya dari SPP saja. Oke. Iya. Iya. Jadi seringkali gini, kalau konvensional school kan, bagaimana caranya dapatin duit kan pasti naikin uang sekolah, betul nggak? Siswa, betul. Iya. Dan kita orang tua paling suka protes tuh kan. Ini tiap tahun naik lagi, tiap tahun naik gitu-gitu kan ya. Waduh, padahal kalau dilihat fasilitasnya kayaknya nggak ada yang baru gitu kan kayak gitu. Ya kan hanya sedikit-sedikit aja yang dicat lah, apalah kayak gitu kan. Nah, kita orang tua seringkali komplain kayak gitu. Nah, karena memang si leadernya sendiri dia mohon maaf ya tidak tidak memiliki kemampuan untuk apa scale up ya, scale up institusi itu gitu tuh. Tidak memiliki kemampuan untuk growingnya seperti apa lagi gitu. Nah, tapi kalau Hmm. kita belajar dari dunia barat gitu ya, yang sudah lebih maju gitu ya, itu mereka bisa bikin dalam tanda kutip itu istilahnya bisnis in business gitu. Jadi enggak tidak apa ya, tidak nanti digenjot dari kenaikan uang SPP gitu ya atau uang pangkal gitu ya, tapi mereka mereka bisa bikin bisnis in business gitu ya. Contohnya gitu ya, ketika mereka Hmm. punya alma mater yang besar gitu ya, yang sudah besar gitu ya, mereka bisa hidupkan itu alma mater itu sedemikian rupa, akhirnya dari alma mater yang sudah punya apa mereka punya penghasilan kedudukan jabatan gitu ya itu bisa ngebantu sekolah tersebut gitu dan akhirnya ya itu tadi misalkan butuh apa misalkan butuh kendaraan gitu ya Iya. ataupun alat cetak gitu ada aja nanti yang para alma mater yang menyumbang lah gitu ya yang memberi gitu kan ya dan akhirnya nggak usah harus dinaikkan uang sekolah seperti itu jadi itu salah satu contoh yang semestinya para leader-leader yang ada di sekolah di institusi pun memiliki ya kemampuan seperti itu gitu nggak cukup hanya belajar mengajar nah itu sih Miss kalau sedikit tentang Eledu apa yang kita bisa apa namanya boost up ya nanti ya di sebuah sekolah gitu institusi Hmm. memubahlah para leader-leader itu juga memiliki kecakapan manajerial yang baik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kemampuan networkingnya ya dari para leaders di institusi pendidikan ini ya. Bagaimana Betul. tetap mempunyai influence dengan para alma mater tadi, ya kan? Iya, Mungkin tidak exactly. hanya menyumbang, mungkin bisa juga di skill bisnis acumen ya nih kalau bicara gitu kali ya Pak Iya, David ya. Mana betul mungkin betul betul. sekolah bisa punya bisnis apa nih? Kalau tadi kan bicara ada orang-orang yang benar-benar punya hati bisa Mm-mm. menyumbang gitu kan. Tapi Iya, gimana para alma mater yang mungkin sekarang udah pada jadi bisnismen, orang terkenal, mungkin orang di BUMN, iya, mungkin di barat jadi betul. berpengaruh di negara, Mm-mm. punya ide-ide bisnis apa nih gitu kan buat di sekolah mereka sehingga Betul ada sebuah betul. ya kan bisnis humannya nih. Karena saya Yes. sendiri juga di korek juga kan bagaimana karyawan dari mulai leaders yang paling Mm-mm. dasar misalkan supervisor gitu kan. Mereka punya Mm-mm. nggak sih tanda kutip insting untuk bisnis acumen gitu kan? Ya kan bisnis Iya, acumen kan iya. bisa juga tidak hanya bicara jual tapi apa sih yang bisa diefisiensikan. Nah, itu juga ada Yes, bisnis yes. lagi yang kemudian nanti bisa lebih profit lagi. Nah, Iya, tuh boleh tuh. betul betul. Nah, Acumen contoh skill. benar 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 benar. Ya, contoh lain itu kayak begini, Miss. Dengan orang tua murid gitu ya. Hmm, Seringkali hmm. tuh eh, apa namanya karena saya juga backgroundnya juga 8 tahun lebih saya di sekolah juga gitu ya itu Oh, mantap. ya seringkali itu pastilah ya namanya ibu-ibu gitu ya ibu-ibu itu udah kumpul pasti udah banyak sekali ya segala macam komplain apa segala macam gitu kan apalagi kalau sekolahnya kasih ada jalur untuk komplain gitu wah tapi kalau belajar dari sebuah sekolah ya saya nggak usah sebut namanya di Australia itu
itu malah digandeng, Miss. Yang para-para Hmm. komplain-komplain itu ya, itu malah dikasih ruangan malahan di sekolah. Dikasih ruangan ya kan. Ayo malah diajak kolaborasi gitu kan ya. Malah dikasih space gitu kan. Dan ketika mereka orang tua yang tadi yang aktif itu ya, itu malah seneng banget gitu. Akhirnya mereka wah, dia apa dengan sukarela ya, nggak dibayar tuh malah wah jadi corong ya kan, malah jadi Customer influencer. voice ya, Pak David ya. Betul, betul. Nah, itu kan kalau leadernya nggak mempunyai kemampuan tadi komunikasi yang baik, marketing gitu kan ya, itu pasti mereka kalau nggak memiliki kemampuan itu mereka anggap itu wah ini jangan ya apa nih mau yang gosip aja gitu, malah dijauhin. Padahal nggak juga gitu. Itu memang memang harus sangat dirangkul gitu Pak David ya. Kita sendiri leader saya sendiri juga salah satu programnya kita mengenai service excellent ya atau customer experience gitu kan. Jadi komplain itu adalah salah satu customer experience yang perlu kita dengar gitu. Karena di Exactly. luar sana banyak customer lain yang nggak perlu pakai komplain tapi langsung shutdown, langsung nggak mau Hmm, berurusan dengan institusi sekolahnya, udah hmm, bapak ikut gue sama yang lain aja deh gitu iya. kan. Gue nggak mau sama lu lagi, tapi nggak pakai komplain, nggak pakai ngomong, silent gitu kan, tapi langsung Hmm, meninggalkan. Nah ini masih mau komplain itu yang sangat baik gitu kan. Justru hmm, customer ini yang kita perlu dengar untuk kita berbenah gitu. Karena istilahnya hmm, komplain itu mahal, betul. Pak iya, David gitu. Jadi kalau di barat tadi sampai dikumpulin emak-emaknya hmm, tanda kutip dengerin iya, voice-nya, karena memang ternyata suara-suara yang didengarkan ini walaupun komplain dan suara-suara negatif itu hmm, justru bisa membuat customer return, customer balik, bisa customer puas bahkan loyal lagi dengan kita dengar voice mereka. Karena iya, iya, sebenarnya iya, itu seperti fenomena gunung es gitu Pak David. Mereka yang komplain iya, mungkin cuma 20%. 80% itu mereka no komplain, silent tapi langsung goodbye gitu kan. ya Saya nggak ada, berhubungan dengan institusi Anda lagi gitu kan. Saya mungkin pindahin anak saya di sekolah yang lain iya, ataupun iya, iya, iya. pindah gitu kan. Makanya tadi emang very good gitu kan. Mereka Hmm, merangkul, dikumpulkan, didengarkan pendapatnya karena memang hmm. komplain is very expensive sih. Kita dengar suara-suara dari customer. Nah, itu. Betul, betul. Ya, apalagi tadi kan Miss, Kayaknya harus ke sana ya, Pak David ya. benar, benar, benar. Nah, apalagi tadi Miss Kristen ngomong tentang milenial juga ya, di usia yang ada di tahun 80-an ya, mereka juga masih milenial kan. Nah, itu kan mereka Iya, sekarang juga udah punya anak tuh, anak TK lah ya, atau SD kelas 1 kelas 2 tuh. iya. Itu kalau zaman saya Miss gitu ya, itu sekolah itu bisa, misalkan masuk SD tuh, itu bisa Mm-mm. 6 tahun sendiri tuh, nggak pindah-pindah gitu loh. Iya Tapi betul kalau betul. orang tua milenial sekarang, mereka ngerasa nggak cocok, nggak apa-apa deh, saya rugi deh, dia pindahin anak, Ah, uang pangkalnya bayar lagi nggak apa-apa deh gitu kan nggak istilahnya apa-apa. ya. Betul, wah ini makanya nih kalau wah buat challenge lah buat para apa namanya owner sekolah ataupun dari apa prinsipal ya dari sekolah Iya. ataupun lembaga pendidikan bahwa anak-anak apa muda ya yang punya anak kecil tuh tipikalnya seperti itu. Pasti orang akan stay lah minimal nanti kamu sudah high school baru pindah gitu kan karena udah masuk Iya, ya. Iya. Banyak betul betul. ibu orang tua muda sekarang yang ya udahlah pindah aja kalau memang udah benar-benar nggak cocok gitu kan value-nya ya biasanya nggak value-nya culture-nya gitu kan sistem Iya, pendidikan buat iya. anak. Nah, itu langsung mungkin tanpa komplain ya Pak David ya, langsung Iya, goodbye. goodbye, betul. Bahkan kalau dibilang yang komplain-komplain itu malah bisa lebih stay itu, bisa lebih lama stay. Betul, betul yang mungkin begini gitu kan, tapi sebenarnya mereka tetap stay itu sampai 6 tahun. Nah itu Iya, yang perlu kira kita rangkul kembali tuh ya, betul, bisa. betul. Itu suara-suara berharga lah sebenarnya. Benar, 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 benar. Dan kalau dibilang kan kalau orang tua murid yang juga Hmm. usianya juga masih apa namanya di lahir tahun 80-an ya kan mereka kan juga sangat-sangat akrab dengan sosial media gitu ya. Betul. Oh, Mm-mm. itu juga harus diperhatiin tuh komen-komen yang ada di sosial media ya kan. Kalau di era saya kan nggak mungkin lah dibacain satu-satu gitu ya. Tapi kalau ya itulah jadi leader yang zaman
zaman now ini ya harus berubah. Mereka mungkin ngomongnya lewat Twitter ya, lewat Facebook, lewat Hmm, Instagram gitu kan. iya, Tapi mereka menjadikan itu bahasa komunikasi formalnya mereka gitu kan. betul. Iya. Di Barat begitu kan, politician bahkan pimpinan negara mengeluarkan sebuah hal petisi yang penting lewat Twitter gitu kan. Nah itu ya. Iya. Memang harus Iya. ada di pendidikan, mungkin juga harus ada tadi ya, teachernya mungkin yang networking bener-bener di dunia sosial medianya, karena ya tadi itu Pak, Hmm. sekarang udah komunikasi yang resmi lah istilahnya gitu kan. Iya, 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 iya. Jadi, yes, masih bersama kami di sini ya. Ini menarik Ya, banget nih ngomongin ini leadership. dia berbuat Foto-foto. dia meluangkan waktunya di siang hari ini, mungkin di tengah kesibukannya setelah Iya, libur panjang sudah kembali bekerja ya pada fitnya. iya, iya. Oke, oke. Nah, Pak, ini sebenarnya bisa panjang banget nih. Ya, aduh, luar biasa nih, seneng banget nih bicara sama Miss Christine nih. Wah, jadi Sobat LA dulu. Kita lanjut. Ya, oke. Atau di Nah, meeting, atau kita undang teman-teman nih yang lain nih ya, siap hmm, di lebih lebih panjang mungkin waktunya ya. Iya. iya, iya, iya. Oke. Nah, oke, balik lagi ya, Miss, kepada tadi ya, saya apa next apa leader consulting gitu ya. Ini kalau dilihat kan juga, ini wah nggak jauh nggak bukan ini, karena founder dan CEO-nya juga psikolog gitu rupanya. Ini jadi emang wah, siapa yang mau lebih kenal lebih dekat tadi ya silakan ya follow tuh di Instagramnya Miss Christine atau enggak di next leader Juga halo consult. Ibu saya yang join nih, ini salah satu klien kami juga nih dari Bank Victoria nih Pak David. Nah ini Oke. halo Ibu Tea yang sudah join di siang hari ini. Iya, Bu Tia, kalau ada kesan-kesannya dengan eh, next leader consulting boleh ya di chat ya, di komen. Boleh. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan. Oke, oke, oke. Ah, Miss, boleh coba lagi diceritakan lagi nggak ke depannya nih, ya kan? Kan sekarang kan eranya kan sudah ya kita berdoa lah ya semakin baik ya after pandemi ini kita jadi endemi gitu ya, bukannya pandemi lagi Oke. tapi masuk ke endemi. Ada planning-planning apa nih, Miss, ke depannya ya nih, ke depannya dari next leader consulting nih. Ya, Silakan. ya. Jadi Pak David, kita sendiri juga antusias banget gitu kan, Hmm. endemi ini ya kan, long holiday ini walaupun macet di mana-mana, tetapi saya sih melihat tidak terlalu banyak pengaruh ke kesehatan ya. Semoga nggak menjadi Hmm. pembeludakan COVID gitu ya. Kayaknya dalam segi Ya, kesehatan pemerintah kita juga sudah bisa memanage dengan sangat baik. Jadi kita sendiri sangat ya. antusias untuk program-program terutama yang untuk onsite begitu Pak David Hmm. ya kan. Karena dari program online ini mereka juga banyak terbantu begitu kan, Hmm. terutama misalkan yang pesertanya dari seluruh Indonesia, dari berbagai cabang. Nah, kalau biasa onsite susah nih ketemunya, ini bisa langsung ketemu semua via online ya. Tetapi Hmm. banyak juga suara-suara yang merindukan, mengangenkan suasana hangat onsite. Jadi kita Ya. sendiri juga sudah sangat antusias untuk membuat program-program dijadikan onsite karena sudah banyak yang merindukan gitu Oh. ya. Awal-awal kita buat juga publik-publik gitu ya. Biasa kita Hmm. sih rutin ada publik di hotel di sekitaran Hmm. Jakarta, kita lihat. Tapi tadi ya dari beberapa di tahun ini sendiri dulu juga sebenarnya sempat sudah ada beberapa yang meminta onsite gitu Pak David ya. Hmm. Tapi kembali lagi kan sempat waktu di bulan Februari kemarin tiba-tiba meningkatlah Omikron ini ya. Jadi diturunkan lagi gitu kan. Jadi onsite, kemudian lebih kepada apa sih yang menjadi fokus kita ya. Hmm. Kembali lagi top 3 tadi sih Pak, kita bagaimana bangun sebuah habit leadership yang partisipatif gitu kan. Hmm. Bagaimana kita sendiri memang banyak program-program tuh membekali bagaimana untuk mencetak leader-leader sebagai seorang coach begitu kan. Hmm. Hmm. Nah, kita juga bekali mereka sampai dengan implementasi menjadi seorang coach gitu kan. Jadi saya Oke. sendiri dengan berjalannya waktu lagi liburan ini banyak mengoreksi hasil pekerjaan para peserta karena peserta banyak Oh, yang lagi on the job training nih gitu kan. ya. Jadi di tengah Oke. Oke. ada PR itu on the job trainingnya apa, on the job training mereka praktek bener-bener ya. Jadi Hmm. di next leader ini tidak hanya di dalam kelas pelatihan tapi mereka praktek bagaimana Hmm. bertemu dengan
anak buahnya, bertemu dengan tim membernya, dan melakukan sesi pengembangan atau development programnya, coaching ya kan, kemudian bagaimana discuss apa yang menjadi halangannya di dalam timnya. Nah itu Ya. kalau secara online ini begitu Pak, kita banyak Hmm. lewat video tapping. Nah itu tuh ya, video Hmm. tapping di sudut digitalisasi mereka pun silakan bertemunya online kalau sulit karena pandemi gitu kan. Nah mungkin kita juga sudah siapkan program-program yang onsite begitu kan. Hmm. Bagaimana yang onsite, bagaimana pembekalan coachingnya juga yang onsite. Nah ini mereka sangat Hmm. antusias karena memang sudah kangen ya dengan tatap muka yang onsite. Ya. Iya, Lain iya, iya. daripada mungkin tadi ya secara digital learning kita juga terus jalan ya kan sesuai dengan kebutuhan dari klien. Nah, itu sih Pak kalau dari fokus kita di endemi Iya, ini iya. kita Hmm. sangat antusias untuk onsite dan lebih Hmm. kepada program mencetak para coach. Ya, memang pendekatan kita ke arah arah sana ya untuk leadership. Yes, yes. Karena memang betul ya, namanya juga manusia ya, makhluk sosial ya, kalau nggak ada human touch-nya. Betul betul. Jadi selalu suara-suaranya kalau testimonial, waduh Bu, terima kasih untuk pembekalannya nih kita dapat banyak. Tapi Bu, kayaknya Eh, kalau online lebih seru lagi nih. Nah itu dia. Karena iya, bertemunya iya, iya. melihat laptop gitu kan teman-temannya saling sapa di layar laptop, di layar handphone. Tapi Hmm, kalau hmm, ketemu pastinya ya semoga hmm. endemi bisa segera endemi nih Pak David. Nah, Iya, itu dia Pak. betul, betul. Benar, 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 benar. Iya, memang sama yang saya rasakan juga seperti itu. Setiap webinar, ya kan, pasti ada Malah juga sekarang feedback. saya masih ya online ya, masih via online ya Pak David ya. Masih, masih, masih. Ya, setiap bulan itu Tapi ada 2 kali, 3 kali. Iya, ada yang sudah mulai 50-50 onsite ya Pak ya? Mungkin kalau di sekolah ya. sudah. Berapa? Bahkan waktu kemarin saya sempat ke Mojokerto, ya kan, ada sebuah madrasah yang minta hadir gitu kan, onsite, ya dengan prokes lah. Bagaimana mau nggak mau ya kan ya sudah. Kita tetap prokes ya kan, kita hadir di sana 3 hari gitu kan ya, dan memang saya sendiri merasakan kok berbeda lah ketika membawa ketika dalam webinar Zoom gitu ya. Mau berjam-jam ya, tapi ketika hadir itu beda betul. Mereka bisa ini excited banget, saya juga excited banget. Ya, karena udah 2 tahun ya Pak ya tidak jumpa gitu kan ya. Betul, 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 betul. Dan apa, sebagai konsultan juga saya juga apa ya merasakan blessing ya ketika bisa hadir Hmm, secara on-site gitu kan ya, walaupun harus dengan perjalanan yang jauh gitu ya, tapi excited sekali gitu. Excitednya hmm. dalam arti bisa memang nggak dipungkiri ya, kita makhluk yang memang makhluk sosial gitu ya. Memang harus ketemu lah gitu. Betul, betul. Kalau saya lihat Baru Pak David dengan ke sekolah-sekolah di luar Jawa ya Pak ya, ya kan luar Jakarta, luar luar Jawa gitu kan, itu excited banget nih di tengah pandemi ini mereka bisa mulai tatap muka ya. Betul. iya, iya, iya. Dan ini Nah juga kalau hmm, yang hmm, di apa namanya, yang dirindukan sama anak-anak di sekolah juga kan, bagaimana mereka excited sekali ketika on-site itu ya, bisa offline lagi. Eh, nah, kalau online ini dibilangnya katanya foto meeting Pak, bukan meeting sama orang gitu kan, meeting sama foto. Apalagi yang off cam gitu kan, foto meeting. iya, itu ditinggal ya nyala tapi ditinggal masak gitu kan. Nah, Tadi itu kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi foto meeting istilahnya. foto meeting gitu ya. Ya, saya sendiri banyak belajar lah. 2 tahun ini sangat banyak belajar sekali gitu ya, dengan apa yang diizinkan oleh Tuhan yang kuasa gitu kan ya. Untuk Hmm. kita benar-benar buat saya sih riset lah ya, riset dalam arti riset ya dari nol lagi, balik ke nol lagi gitu kan ya. Yang saya yakin dan percaya di dunia yang baru ini, new era ini pastilah sesuatu apa yang kita as the leader juga harus banyak yang kita persiapkan. Oke, nggak Ya. berasa nih waktunya nih. Aduh, bener-bener. Tapi saya sekali lagi minta buat Miss Christine nih, closing ya. Mohon maaf, saya sih nggak mau sebutnya closing statement ini, karena kepengen lanjut terus. Silakan Miss Ya, ya. Christine.
Oke, ya thank you nih Pak David buat sharing-sharingnya. Ya saya sendiri dapat banyak hal-hal yang sangat menarik, ya sangat insightful juga, dan juga teman-teman yang sudah hadir juga begitu ya. Jadi kalau saya sendiri mungkin apa ya istilahnya bukan closing statement tadi ya, Pak dibilangnya ya. Mungkin kata-kata apa nih Pak? Kata-kata terakhir sama juga dengan di closing Sama. statement ya. Ya istilahnya apa yang bisa sama-sama kita berikan lah ya buat Hmm. teman-teman, baik teman-teman di institusi pendidikan, teman-teman di corporate gitu kan. Jadi kita jangan dulu punya mindset mereka itu berbeda gitu kan dengan kita. Misalkan generasi milenial ataupun di sekolah, teacher anak-anak zaman sekarang udah berbeda sekali, orang tuanya aduh orang tua milenial beda banget sama orang tua saya dulu gitu kan, karena siapa tahu kita pun dulu seperti itu gitu kan, dengan yang di Hmm. atasnya kita pun dianggap berbeda gitu, tapi bagaimana Ya, kita mau duduk bareng dulu, ajak mereka sebagai teman ya kan, ngobrol pendekatannya partisipatif gitu kan, kita dengar mereka ternyata punya banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita kolaborasikan ya kan? yes, Sekolah sendiri ya kan, saya rasa misalkan gitu ya Pak David, nah mungkin nih, yang paling insightful saya dapat gitu ya dari sharing tadi Pak David, sekolah ini hmm. kan mau nggak mau pasti ke arahnya nanti semua makin digitalisasi gitu ya Pak David ya. Yes. Nah, ini orang tua yang milenial ini Pak, kalau kita bisa gandeng mereka, libatkan mereka untuk tanda kutip sama-sama membangun sistem Hmm. pendidikan yang makin digitalized itu mereka antusias gitu kan, terutama Yes. misalkan mak-maknya atau ibu-ibunya gitu kan, mulai dari suara-suara mereka terlibat karena mereka adalah generasi yang juga muda yang sangat dekat dengan teknologi tadi kan ya. Betul, Tapi betul. kalau perlu dilibatkan juga nih para orang tua muridnya, tidak hanya alma mater gitu ya. Ini tadi ide yang sangat Hmm. insightful dari Pak David untuk membangun sebuah bisnis in bisnis atau punya jiwa bisnis acumen ya. Karena ini saya pernah pengalaman begitu ya di salah Ya. satu sebuah sekolah gitu kan. Jadi ketika Hmm. itu sekolahnya ingin mengadakan farewell ya kan, Hmm. perpisahan Ya. sebuah event yang besar dan perlu banyak dana gitu kan. Tapi akhirnya Ya. dana tersebut pada David bisa tertanggulangi berkat ibu-ibu atau mamanya dari orang tua murid nih yang punya Yes. jiwa bisnis gitu kan. Entah mereka melakukan Betul, bisnis, berbagai macam bisnis itu menarik, akhirnya dana farewell partinya itu bisa tercover. Oh, itu luar biasa saya bilang ya. betul, betul, betul. Ya sangat insightful, pertama mungkin dimanfaatkan untuk dunia digitalisasi tadi ya. Karena saya sendiri pun gitu kan, perusahaan company corporate nggak usah pusing-pusing gimana sih kita semakin digitalisasi gitu kan, Hmm. manfaatkan karyawan milenial Anda, karyawan generasi Z Anda gitu. Oh, mereka sangat antusias, mereka punya skill di arah sana, tinggal diberikan wewenang Yes. ya kan. Nanti budgetnya mungkin ditambah lagi, investasinya ke sana udah jos. Nah, istilahnya kalau saya gitu. Mereka sebenarnya sudah punya sumber daya, tinggal dimanfaatkan, tinggal pendekatannya yang tepat seperti itu. Jangan mindsetnya kita sudah mengatakan mereka different sama kita gitu kan. Itu sih Pak Oke, David, mungkin keren, keren. banget. Thank you, Wak. Ini kalau yang Nah, dari Bu Christine tadi yang terlewat gitu ya, silakan nanti lihat rekamannya ya di Instagram atau di itu YouTube. Itu ada 3 jurus. Wah, ini ini luar biasa nih kayak Won Fei Yung ya, pakai 3 jurus saja selesai. ya. Jadi ada turunannya sih, ada turunannya, tapi ini utamanya Oke, tiga ini, tiga karena itu kalau ya. lebih banyak nggak nanti ribet judulnya ya, nanti nggak Oke, masuk ke dalam tadi, nggak dalam otak kita. Minimal three habits dulu ya kan, three dilakukan habits. top three ya kan, itu perubahannya akan bisa langsung terlihat. Oke, oke, top, top, top. Waduh, thank you, blessing banget siang hari ini habis liburan gitu kan ya, ketemu sama Miss Christine, banyak belajar tentang leadership, banyak cerita tentang wah bagaimana kepemimpinan zaman sekarang 4.0. Duh, thank you banget sudah hadir dalam channel Eledo Pada nih, Miss Christine. banyak insightful. Yes, for next kita nanti collab-collab lagi ya. Ya, kita kayak generasi milenial memang suka kolaborasi dan networking. Iya, umur boleh hampir 50 tapi Sangat milenial terus. semangat milenial. Thank you ya, Miss. God bless, thank you Sama-sama. ya. Ayo, Bless ya, Kak. sehat-sehat salam buat teman-teman di sana. Thank you, thank you. Oke, mari yuk. Thank you. Oke, Sobat Eledu ya, thank you ya. 1 jam lebih kita sudah hadir bersama Miss Christine. Wah, sangat
terberkati. Betul, wah sangat-sangat seneng banget ya kan. Wah, thank you Miss Christine. Oke, Pak David, jadi mari. kita belajar banyak ya, banyak banget hari ini ya. Yang terlewat silahkan nanti lihat rekamannya ya di Instagram ataupun di YouTube, silahkan nanti lihat aja dan pasti deh gitu ya. Nanti banyak hal ya, insight-insight yang luar biasa gitu ya, yang didapatin. Oke. Pada siang hari ini Ya, saya David Saragi ya dengan Miss Christine di situ ya. Kami mohon pamit. God bless, keep on kami. growing and never give up. Thank you, Miss. Thank you Pak Mari, David, mari. yo God bless. sehat-sehat. God bless. Ya.